Halo warga belajar, selamat datang di modul 12 unit 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah Anda membaca resep masakan, atau laporan ilmiah? Laporan percobaan adalah salah satu bentuk komunikasi ilmiah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, Anda mampu memahami definisi, ciri, dan sistematika dari teks laporan hasil percobaan. Apa itu teks laporan hasil percobaan? Teks ini adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis atau orang yang melakukan percobaan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil praktik, pengamatan, dan penelitian yang telah dibuat. Mari kita lihat dua contoh. Contoh pertama, laporan percobaan membuat telur asin. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat telur asin yang sederhana dan bermanfaat bagi tubuh. Sementara contoh kedua, laporan percobaan membuat pelangi. Tujuannya adalah untuk mempelajari proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan bagaimana prosesnya. Bagian 2, ciri-ciri dan struktur. Teks laporan hasil percobaan memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, teks harus disusun berdasarkan hasil laporan, pengamatan, atau penelitian yang dilakukan. Kedua, pembahasannya harus dikemukakan secara objektif sesuai dengan realita atau fakta yang dapat diuji. Dan ketiga, isinya harus disusun berdasarkan struktur yang runtut dan sistematis. Selain itu, teks ini harus menggunakan bahasa ilmiah yang baku, jelas, komunikatif, dan logis. Dan tentunya, harus ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan, serta dibuat menarik dan interaktif. Sekarang, mari kita bahas sistematika teks laporan. Struktur ini terdiri dari 5 bagian utama, serupa dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian 3, sistematika rincin. Struktur yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan mengantar pembaca pada pokok bahasan. Pendahuluan ini terdiri dari 3 unsur, yaitu latar belakang masalah, yang mengemukakan masalah yang diidentifikasi sebagai sebab yang perlu dicari penyelesaiannya. Kedua, rumusan masalah, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dan ketiga, tujuan percobaan, yaitu tujuan penulisan teks yang telah ditetapkan dengan mengacu pada tema dan rumusan masalah. Struktur kedua adalah kajian pustaka. Ini berisi landasan teori dan konsep-konsep yang relevan, disusun secara sistematis, dan biasanya digunakan untuk membuktikan teori tertentu. Struktur ketiga adalah metode percobaan. Ini adalah langkah dan prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode percobaan mencakup penentuan subjek, alat, bahan, hingga metode analisis yang dipakai. Struktur keempat adalah paparan data hasil percobaan. Ini adalah hasil yang ditemukan, disajikan secara ringkas dan sistematis. Paparan ini bisa berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Struktur terakhir adalah kesimpulan, yang berisi pemaknaan atau penafsiran akhir dari hasil percobaan. Bagian 4, penutup. Mari kita lihat kembali contoh kesimpulan dari teks 1, telur asin. Kesimpulannya adalah, pembuatan telur asin menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi segala usia. Namun, karena kandungan garamnya tinggi, telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi penderita darah tinggi. Sebagai rangkuman, ingatlah bahwa teks laporan hasil percobaan harus jelas, faktual, dan sistematis. Tugas Anda selanjutnya, coba buatlah satu paragraf latar belakang masalah berdasarkan contoh percobaan membuat pelangi. Terima kasih telah belajar.